Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di HMN Official. Pada video kali ini saya mau sharing pengalaman saya beli rumah secara inden di salah satu kawasan dekat dengan Jakarta. Nah, janjinya rumah itu selesai dalam waktu maksimal 3 bulan, 2 sampai 3 bulan. Tetapi pada kenyataannya sampai sekarang sudah hampir lebih dari 8 bulan belum juga jadi-jadi rumahnya. Video ini saya edukasikan untuk siapapun Anda yang ingin membeli rumah tetapi konsepnya inden gitu ya. Inden, kemudian harus waspada dan hati-hati dengan siapa kita melakukan transaksi. Karena cukup kejadian ini saya yang mengalami saja. Saya sebagai konsumen jelas merasa dirugikan oleh developer. Meskipun tidak semua developer seperti itu ya, tetapi ada sebagian developer yang memanfaatkan peluang kebutuhan untuk mencari rumah dengan uh, ya secara tidak bertanggung jawab mengiming-imingi penyelesaian proyek dalam waktu dekat, tetapi kenyataannya malah lama. Nah, berikut adalah pengalaman saya membeli rumah inden di salah satu developer di kota X ya. Kenapa alasannya dan sampai sekarang kenapa pembangunannya belum terwujud, bukan belum terwujud tapi belum diselesaikan juga, dan fakta-fakta menarik lainnya ini saya akan share dengan tujuan untuk edukasi supaya tidak ada lagi konsumen-konsumen yang merasa dirugikan seperti saya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Baik, inilah pengalaman saya yang ingin saya bagikan sebagai bahan edukasi dan referensi bagi mungkin pasangan yang baru menikah ingin segera memiliki rumah gitu, tetapi dengan budget yang atau tabungan misalnya terbatas itu ya, dan tidak ingin kontrak atau tidak ingin punya cicilan per bulan gitu ya dengan rumah KPR. Nah, ini saya berbagi pengalaman, tidak bermaksud untuk mencap ya, karena tidak semua developer pribadi itu dalam tanda kutip gitu ya, dalam tanda kutip, tetapi ada sebagian yang memang memanfaatkan potensi konsumen berada di wilayah terutama kota-kota besar yang melakukan kegiatan ini gitu dengan tidak bertanggung jawab. Nah, ini saya bagikan dalam bentuk slideshow yang sudah saya kumpulkan, saya uh, video dokumentasi yang sudah saya dokumentasikan gitu, jadi supaya lebih realistis. Dan ini adalah pengalaman pribadi saya, pengalaman beli rumah inden. Awalnya mengapa saya tertarik untuk membeli rumah inden? Yang pertama, rumahnya ini harganya ya, jelas pertama dari harga kalau saya lihat itu terjangkau atau relatif lebih murah karena baru pembukaan lahan, katanya seperti itu ya. Awalnya saya lihat di marketplace ada yang menawarkan, dan itu rumahnya memang baru pembukaan lahan. Ketika saya melakukan survei itu hanya ada beberapa rumah yang baru pondasi saja, dan katanya itu belum lama gitu ya dibukanya. Kemudian jaraknya tidak jauh dari kota Jakarta. Saya yang setiap hari berkegiatan di Jakarta ya jelas tertarik gitu ya, ada lahan kosong atau ada yang jual rumah meskipun inden. Kenapa tidak gitu kan? Karena saya dijanjikan 2 sampai maksimal 3 bulan pembangunan. Dan juga dekat dengan Jakarta, itu intinya sih. Supaya saya tidak ya istilahnya tidak kontrak, tetapi nanti ketika dan saya pun punya aset supaya nanti bisa dijual lagi. Kalau dan alasan selanjutnya adalah mengapa? Karena dekat dengan stasiun KRL. Jarak ke Jakarta bisa ditempuh kurang lebih 40 sampai 45 menit. Jadi saya rasa tidak jauh pun kalau misalnya menggunakan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil itu masih diakses tidak lebih dari 1,5 jam gitu ya. Artinya masih bisa dijangkau. Kemudian dekat dengan pusat keramaian adalah salah satu alasan kenapa saya memilihnya.
Nah, di sana jelas dekat dengan stasiun KRL, dekat dengan pasar, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya, terutama dekat dengan rumah ibadah. Kemudian berada di lingkungan perumahan. Nah, lokasinya tanah ini, perumahan yang saya beli ini, di depannya itu sudah ada perumahan warga dan itu rame gitu. Jadi saya percaya. Nah, maka dari itu adalah pilihan gitu ya, point of view dari lokasi ini. Kemudian harganya murah, ya jelas ya tadi jika dihitung-hitung, pertama saya riset ya ke daerah sana itu harga tanah per meternya berapa sih? Ternyata masih 1,2-an gitu dulu diinformasikan. Nah, beli rumah dengan harga segitu dengan ukuran tanah 20 meter persegi ya masih masuk akal gitu untuk ukuran tanah dan bangunan. Jika harga pasaran tanah di daerah sana seitu ya, seharga itu. Kemudian ukurannya variatif. Yang ditawarkan itu ada ukuran 15, nanti tipe mezanin, kemudian ukuran tipe studio, dan ukuran 30, lalu ada yang paling besar itu ukuran 40 meter persegi. Dan saya memilih tipe studio saat itu. Karena ya bentuknya lebih menarik gitu ya. Jadi untuk kamar, tengah rumah, presisinya sangat bagus. Kemudian ya alasan selanjutnya adalah karena baru menikah, jadi ya pengen mempersiapkan kalau misalnya nanti punya anak punya rumah gitu ya. Jadi anak bisa menempati rumah. Selanjutnya ya itu dia tadi sudah saya bilang, nggak ada denda, nggak ada by checking, dan nggak ada riba tentunya ya. Yang apabila kita telat bayar cicilan ya harus bayar denda. Ya itu yang mungkin saya rasa untuk semua kalangan juga yang menjadi bahan tertariknya itu adalah itu point of view-nya. Semua ini saya rasa yang ditawarkan oleh marketing adalah poin-poin ini, saya yakin seperti itu. Kenapa? Karena sampai saat ini di marketplace iklan ini berjejer banyak sekali. Nah, maka dari itu video ini dibuat untuk edukasi supaya berhati-hati ketika memilih untuk memutuskan membeli rumah. Karena beli rumah bukan seperti beli kacang di pasar gitu ya. Kita beli, kita dapat gitu. Nggak seperti itu kan. Tapi harus jelas surat-suratnya, jelas legalitasnya, dan jelas histori tanah ini milik siapa, prosesnya seperti apa, kepemilikan kepada developer dan lain sebagainya. Itu adalah poin-poin yang wajib diperhatikan. Jangan sampai lengah gitu ya, karena kelengahan itu yang akan menjadikan kita kedepannya mengapa gitu, menyesal. Nah, selanjutnya adalah step by step dari tahapan transaksi sampai ke pembangunan ya. Dan ini adalah dokumentasi saya ketika pertama kali menginjakan kaki ke daerah itu ya. Ke daerah itu, saya mendapatkan informasi perumahan itu dari marketplace. Akhirnya saya janjian dan saya langsung mengunjungi itu ya pada tanggal 10 April. Dan ini di depan stasiun terdekat. Lalu setelah itu melakukan survei, dan ini adalah bangunannya karena memang belum banyak, karena baru pembangunan lahan gitu ya, pembukaan lahan, belum banyak yang melakukan pemesanan. Ini survei ya saat itu tanggal 10 April. Nah, ini cover paling depan yang saya pilih akhirnya gitu ya, yang saya pilih karena ukurannya tipe studio 5x4 20 meter persegi. Selanjutnya keesokan harinya tanggal 11 April memutuskan untuk mengambil salah satu kapling. Kemudian itu melakukan pembayaran DP, dan perlu saya ingatkan kembali, ketika saya melakukan pembayaran DP, saya hanya dapat surat konfirmasi pemesanan unit dan juga kwitansi pembayaran. Saya yang saat itu tidak kenapa nggak dikasih surat perjanjian jual beli tanah gitu ya. Nah, tapi saya pada saat itu tidak ada kecurigaan apapun karena ini rumahnya pribadi gitu ya. Jadi saya head to head aja gitu kepada developer. Itu. Dan catatan penting ketika ini adalah pada akad pembayaran dilakukan secara cash bertahap dengan tempo maksimal 3 bulan atau 3 kali pembayaran. DP 50% saat akad, pembayaran kedua 30%, dan ini sudah dipondasi dan naik badan. Kemudian pembayaran ketiga sekitar 20% ketika
prosesnya tahap finishing. Nah, dan perjanjian pembangunan tadi saya sampaikan 2 bulan maksimal 3 bulan. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya belum genap seminggu ya dari tadi yang dibayarkan, saya sudah dikonfirmasi untuk segera melakukan pembayaran kedua. Ya, seperti inilah bentuk tagihannya. Nah, saya minta boleh diinfokan untuk progresnya gitu ya, karena saya tidak mau main transfer saja saat itu. Ya, maka dari itu nunggu kesepakatan oke, mengawasi apa disampaikan dulu kepada pengawas lapangannya. Oke, saya sepakat. Kemudian dia ngasih video nih. Ya, ngasih video ini tanggal 25 April. Nah, ini punya Pak Henry, ini punya Pak Markus. Fondasinya sudah selesai, rencananya mau naik badan. Aktivitas pagi hari ini. Terima kasih. Oke, itu ya tanggal 25 April telah dikonfirmasi telah pembangunan fondasi. Nah, kemudian saya iseng buat sebuah channel gitu ya, dekat ya tentang perumahan ini gitu ya. Dan saya juga terkejut dengan viewersnya yang banyak sekali, 32.000 kali ditonton. Nah, maka dari itu saya termotivasi juga untuk membuat untuk sharing pengalaman ini kepada para viewer saya, terutama kepada para subscriber yang mungkin berminat gitu ya untuk mencari rumah daerah sana gitu ya. Kemudian itu supaya apa ya? Supaya apa yang terjadi kepada saya, apa yang terjadi pada teman-teman saya mungkin konsumen-konsumen yang lain yang mengambil perumahan di daerah sana itu tidak terjadi hal yang saya alami atau rekan-rekan saya ya, yang lainnya. Jadi ini dibuat untuk edukasi supaya lebih berhati-hati. Terutama akhir tahun saya yakin akan banyak sekali orang mencari rumah. Ini April. Saya buat channel ya karena masih banyak yang kosong. Kemudian saya konfirmasi lagi tanggal 18 Mei masih pondasi ya, yang dari tadi yang divideokan itu tanggal 25 April, tanggal 25 Mei baru seperti ini aja gitu, baru pasang pondasi. Nah, karena saya pengembangannya sangat lama sekali gitu ya, sangat lama sekali dari perjanjian 1 bulan ya, 1 bulan dari bulan April itu seharusnya ya sudah naik badan dengan posisi pembayaran saya sudah 80%. Lalu pada tanggal 9 Juni ya, Mei itu lama gitu ya, saya menunggu tanggal 9 Juni tiba-tiba saya dapat chat gitu, menghubungi saya, minta pembayaran gitu, minta pembayaran untuk pelunasan 20%-nya lagi. Ya udah saya bayar karena saya lihat progresnya ya, saya video call dengan ini dia marketingnya, saya video call, oh udah ada progresnya naik badan tapi baru setengah, karena saya inginnya ya mudah-mudahan ketika saya bayar lunas rumah segera dibangun gitu, segera diselesaikan. Tetapi kenyataannya ini adalah tanggal 13 Juni, seminggu dari pembayaran masih seperti itu, masih seperti ini ya kondisinya ketika saya melakukan video call. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? 3 Juli nah, sudah naik badan. Jadi dari proses naik badan setengah ke naik badan full itu sangat lama sekali. Ya 3 minggu lah. Yang seharusnya dari lunas itu 2-3 hari, perjanjiannya ya maksimal 2 minggu. Ini tanggal 3 Juli dikonfirmasi sudah naik badan. 3 Juli ya, ini terakhir posisi 3 Juli. Selanjutnya karena saya penasaran dengan progres apa lagi, 2 minggu kemudian saya mengunjunginya, ini 3 Juli ya, 2 minggu kemudian saya cek lagi ya,
ternyata masih seperti itu, progresnya nol. Nah, saya masih sabar ya, saat itu belum ada kecurigaan apapun, belum ada prasangka buruk apapun ya. Orang perjanjiannya Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, maksimal itu Agustus karena bulan April bulan puasa. Jadi saya maklumi saja kalau misalnya libur panjang atau pekerjanya tidak maksimal bekerjanya. Oke, saya maklumi. Nah, selanjutnya ketika saya tanggal 25 Agustus ya, karena sudah lama juga, saya melakukan konfirmasi kepada marketing, kepada bagian pembangunannya, kemudian kepada bagian marketing juga, apa ya kah yang terjadi dari setelah 60 hari kerja itu. Saya konfirmasi WA saya diblokir, dan ini awal kecurigaan saya, kenapa tiba-tiba WA saya diblokir, ada apa gitu kan. Nah, maka dari sini tanggal 25 Agustus saya dan rekan-rekan yang lain membuat sebuah WA group ya, saya kumpulkan setiap saya ke sana mencari orang yang memiliki nasib seperti saya. Oke, nah ini dia 4 September saya ke sana lagi, bolak-balik, kericuhan yang terjadi di kantor pemasaran. Banyaknya konsumen yang melakukan komplain. Tapi untungnya kami mau diselesaikan ini secara kekeluargaan karena kami datang secara baik-baik gitu ya. Jadi ya, kejadian seperti ini membuat saya sedikitnya trauma untuk membeli kembali rumah secara inden gitu. Dan ini posisinya 4 September 2021, ricuh di kantor saking banyaknya yang komplain. Nah, pada tanggal 4 September ini akhirnya ya, kita selaku konsumen tidak mau dirugikan. Nah, pihak developer akan berjanji gitu ya, akan menyelesaikan maksimal awal tahun. Jadi totalnya 10 bulan dong dari perjanjian kalau misalnya akhirnya penyelesaiannya diselesaikan di awal tahun. Waktu itu bulan Februari atau Januarian gitu ya. Ya, mudah-mudahan sih nggak bohong. Nah, dan ada satu konsumen yang lebih parahnya lagi, dia beli kapling, tapi kapling tersebut sudah dijual lagi ke orang lain gitu. Dan usut punya usut, developer ini perumahan ini ternyata bukan satu developer yang pegang, tetapi ada 2 developer, dan itu katanya masih hubungannya keluarga. Dan itu solusinya sampai saat ini yang 2 kapling itu diminta untuk pengembalian dana dengan mengisi formulir pengembalian, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan sama sekali. Ya, kita lihat saja ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian beberapa konsumen diberikan surat pernyataan ya, maksimal ya 14 November gitu ya. Dari tanggal 4 September itu mereka minta waktu lagi 1 bulan. Nah, mudah-mudahan bukan hanya sekedar materai gitu ya. Nah, itu dia pengalaman aku waktu beli rumah inden di kawasan sana gitu ya, di kawasan sana. Untuk mengikuti kisah selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan video ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tidak, tetapi ini adalah edukasi supaya lebih waspada ya. Jangan sampai mimpi kita punya rumah, membahagiakan keluarga kita, membahagiakan pasangan kita gitu kan, membahagiakan orang tua kita, dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Saran dari saya, kalau misalnya mau mencari developer, pastikan tergabung dalam afiliasi developer Indonesia. Atau kalau misalnya mencari developer pribadi, pastikan surat-surat tanahnya sendiri itu yang pegang adalah dirinya sendiri. Kita bisa lihat sekarang sudah ada aplikasi canggih yang dikeluarkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional, namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Di sana bisa lihat pengecekan benar gak posisi tanahnya itu di sana. Dan saya juga sudah melakukan instalasinya juga untuk jaga-jaga apabila di kemudian hari saya tertarik
lagi gitu ya untuk membeli rumah. Nah, saya saat ini kondisi rumahnya seperti apa? Jangan lupa subscribe untuk kelanjutan videonya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.